Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Acitrumansyah dari Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Prodi Aeronautika Amto dengan NPM 201137016. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara pembangunan terhadap lingkungan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pengetahuan lingkungan. Pembangunan versus lingkungan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari pembangunan dan lingkungan. Menurut Muhammad Ali, pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Sedangkan, lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar individu yang mempengaruhi satu sama lain dan membentuk sistem yang kompleks yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Kemudian pengertian lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengertian lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Maka dari itu, pembangunan dan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat berkaitan karena pembangunan dilakukan di dalam suatu lingkungan dan akan menjadi suatu kesatuan yang saling berhubungan. Manusia membutuhkan pembangunan karena pertumbuhan manusia semakin lama semakin meningkat. Pertumbuhan manusia tersebut harus dibarengi dengan pembangunan untuk tempat tinggal maupun mobilitas manusia. Jika tidak ada pembangunan, manusia bisa kekurangan tempat tinggal dan sektor-sektor lain akan sulit untuk berkembang. Pengaruh pembangunan terhadap lingkungan. Pembangunan sangatlah berpengaruh terhadap lingkungan. Pembangunan seharusnya tidak boleh merusak lingkungan yang ada, namun pembangunan pasti mengorbankan sesuatu dari lingkungan tersebut, seperti pengosongan lahan, pembuangan limbah, atau sesuatu yang buruk yang dihasilkan dari pembangunan tersebut. Nah, manusia harus bisa menggantikan elemen yang rusak tersebut agar lingkungan tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak positif dan negatif. Beberapa contoh tentang dampak positif pembangunan antara lain, yang pertama, dapat menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Yang keempat, dapat mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri. Yang kelima, dapat mempermudah kegiatan masyarakat dengan adanya jembatan atau jalan tol. Dan yang keenam, masyarakat dapat memiliki hunian yang lebih baik dan layak serta fungsional. Dan beberapa contoh tentang dampak negatif pembangunan antara lain, yang pertama, banyak pembangunan pengembangan sumber daya air telah menimbulkan masalah kesehatan. Masalah itu timbul karena pembangunan tersebut telah menciptakan habitat baru atau memperbaiki habitat yang ada bagi berbagai vektor penyakit. Antara lain, banyak jenis nyamuk yang menjadi vektor penyakit malaria, demam berdarah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pencemaran udara oleh mobil yang banyak terdapat di kota besar, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Setelah melihat dampak-dampak buruk tersebut, apakah pembangunan dapat dihentikan? Iya, pembangunan bisa dihentikan. Namun, aktivitas manusia juga dapat terhenti karena pembangunan tidak dilaksanakan. Nah, untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi pada lingkungan, pembangunan dapat dikurangi sesuai dengan apa yang sangat dibutuhkan saja oleh manusia, serta pengelolaan pembangunan harus terjaga agar dampak negatif yang timbul tidak semakin buruk. Yang terpenting adalah antara pembangunan dan kelestarian lingkungan harus berjalan seimbang, dan akan lebih baik lagi bila kelestarian lingkungan yang lebih diutamakan, karena lingkunganlah tempat kehidupan dasar manusia. Dan pesan terakhir dari saya, marilah kita sebagai pemakai lingkungan menjaga lingkungan kita sebaik mungkin dan agar lebih berpartisipasi dalam pengawasan dampak pembangunan. Karena tanpa adanya pengawasan yang ketat, maka pemerintah akan mengabaikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang merupakan syarat utama mengurangi dampak negatif pembangunan. Nah, itulah penjelasan mengenai hubungan antara pembangunan dan lingkungan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita dan kita bisa lebih peka lagi terhadap lingkungan ini. Thank you for your attention and goodbye.